Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Kusmawati, mahasiswa Unsia, Universitas Cyber Asia. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang analisis aliran sistem informasi dan rancangan prediktif Business Intelligence Dashboard pada kopi kenangan. Izinkan saya untuk membagikan screen terlebih dahulu. Baik, kita bisa lihat. Kali ini kita akan membahas tentang analisis aliran sistem informasi dan rancangan prediktif Business Intelligence Dashboard pada kopi kenangan. Memasuki pembahasan pertama, kita harus memahami bahwa di era disrupsi digital ini, data adalah motor penggerak utama. Kopi kenangan mengawali bisnisnya dengan menggunakan model bisnis grab and go. Dengan konsep ini, mereka secara radikal memotong overhead, cost, dan biaya sewa tempat karena tidak memerlukan area duduk yang luas. Untuk mendukung efisiensi ini, arsitek sistem informasinya dibagi menjadi 3 lapis, yaitu front end layer, kemudian middleware layer, dan juga back end layer. Di mana front end layer yaitu aplikasi gawai kopi kenangan sebagai antarmuka pemesanan pelanggan, kemudian middle layer sebagai gerbang yang mengelola keamanan transaksi dan alokasi pembayaran, serta back end layers merupakan dapur pacu yang menghubungkan kitchen display system atau KDS untuk barista, sistem manajemen gudang WMS untuk logistik, hingga CRM atau Consumer Relationship Management untuk mengelola loyalitas pelanggan. Selanjutnya, mari kita bedah bagaimana proses bisnis ini berjalan secara real time. Di sisi transaksi, semua berjalan seamless, pelanggan melakukan pemesanan sendiri, membayar melalui GoPay atau payment gateway seperti Kris atau e-wallet, dan langsung mendapatkan estimasi waktu pengambilan. Tidak ada lagi antrian fisik yang menumpuk depan kasir. Di sisi produksi, begitu pesanan dibayar, data langsung masuk ke layar KDS digerai dengan metode FIFO atau first in, first out. Yang menarik di sini adalah standarisasi rasa. Mesin kopi kenangan otomatis mereka terkalibrasi langsung dengan sistem informasi. Jadi rasa kopi di gerai Jakarta akan sama persis dengan rasa kopi di gerai Surabaya. Karena takarannya telah diatur oleh data harian. Begitu barista menekan tombol selesai, notifikasi pesanan siap diambil dan akan langsung terkirim ke ponsel pelanggan. Baik, selanjutnya. Supply chain dan layanan konsumen. Keunggulan sistem informasi kopi kenangan juga terlihat dari sistem di rantai pasoknya, di mana sistem WMS atau Warehouse System Management System mencatat stok secara otomatis. Mereka menerapkan fitur auto reorder point, artinya saat stok susu segar dan biji kopi menyentuh batas kritis, mereka sistem secara otomatis mengirimkan pesan ke gudang pusat tanpa menunggu input manual dari manajer gerai. Ini sangat krusial untuk menjaga kesegaran bahan baku. Di sisi layanan, sistem CRM bekerja di balik layar. Algoritma mereka menganalisa perilaku kita. Contohnya, jika seseorang sering membeli kopi di hari Senin atau di hari-hari tertentu, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan kupon diskon personal atau promo-promo yang berhubungan dengan hal tersebut untuk memastikan para konsumen untuk kembali membeli. Sekarang inti dari penelitiannya adalah rancangan prediktif Business Intelligence Dashboard. Tujuannya adalah mengubah tumpukan big data menjadi wawasan visual yang siap dieksekusi. Di sini ada 4 modul utama yang diusulkan. Pertama adalah modul sales, memantau tren pendapatan dan rasio retensi pelanggan. Kemudian model store ops, operation, mengukur kecepatan penyajian atau SLA barista. SLA dimaksud sini adalah Service Level Agreement. Kemudian juga ada modul customer
customer experience, menganalisa sentimen ulasan pelanggan, dan juga modul supply chain. Ini yang paling krusial dan paling kritikal. Pada layar kita bisa melihat contoh visualisasi efisiensi bahan baku. Jika angka wastage atau pemborosan mencapai 4,6%, sedangkan batas toleransi adalah 5%, sistem akan memberikan peringatan berwarna kuning atau merah. Dashboard ini bersifat prediktif. Ia tidak hanya mencatat apa yang sudah terjadi, tetapi memprediksikan apa yang akan terjadi. Berdasarkan analisis, tren kita bisa melihat pola permintaan. Contohnya Senin sampai Rabu biasanya stabil untuk konsumsi pekerja, sementara Kamis hingga Sabtu adalah titik puncak atau peak hours. Dengan business intelligence, pengadaan stok yang tadinya bersifat statis atau kira-kira berubah menjadi dinamis berbasis data history. Hasilnya, resiko stock out atau kehabisan stok bisa dieliminasi dan penjadwalan kru atau smart shifting bisa dilakukan lebih efisien hanya pada jam-jam sibuk. Sebagai kesimpulan, ada 3 keunggulan strategis dari rancangan BI Dashboard ini: akurasi persediaan, efisiensi biaya dengan menekan wastage, dan akselerasi pengambilan keputusan bagi manajemen. Penelitian ini juga divalidasi oleh rujukan ilmiah terbaru mengenai prediktif BI Dashboard for F&B Business tahun 2023 dengan implementasi data yang tepat. Kopi Kenangan bukan sekedar penjual kopi, tapi mereka juga menjual efisiensi dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Demikianlah presentasi dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Salam.